keluargaku adalah surgaku. Saya waktu diminta tema ini, keluargaku adalah surgaku, biasa. Tapi rupanya menjadi aneh, menjadi luar biasa, karena Romo-Romo CM ini menambahi di bawahnya. Keluargaku adalah surgaku, apakah ini ilusi atau realita? Apakah ini palsu atau beneran? Kenapa saya pikir, kenapa Romo-Romo CM pakai kayak gitu ya, ilusi dan realita? Saya baru ngeh, oh iya, saya baru tahu kalau Tuhan memberikan rahmat pada Anda, uang di keluarga Anda, itu baru rezeki, belum berkat. Tapi kalau uang itu keluar dari saku Anda untuk memenuhi keberadaan rumah lansia CM, itu baru berkat. Jadi Tuhan memberkati Anda, itu ilusi, itu ilusi. Tuhan baru memberkati Anda kalau Anda membagikan apa yang Tuhan berikan kepada CM melalui kantong Anda. Setuju? Bagus. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau orang berkata, aku ngarah kemana ini? Depan, sana, apa sana ini? Komputernya di mana? Bukan. Bukan. Oh sono ya. Oh ini. Terima kasih Mas. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat ilusi dan realita. Keluargaku adalah surgaku. Saya mau mengatakan sama. Kalau kita berpikir bahwa keluargaku adalah surgaku, itu ilusi, omong kosong, bohong. Karena yang terjadi, Romo hidup bersama dia itu musibah, Romo, musibah. Pagi, siang, malam. Apalagi konon para suami itu, konon ya, konon. Makin lama, makin budek kalau mendengar suara istrinya. Betul Pak? Betul. Tapi kalau mendengar istri orang lain, enggak budek. Gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu ya. Karena hidup dengan Anda. Gitu ya. Jadi ilusi keluarga surgaku kalau dua-duanya diem saja. Apakah menjadi pastor itu bahagia? Berkat dari Tuhan. Menjadi pastor itu tidak akan bahagia, tidak akan menjadi berkat kalau diem saja. Kalau tidak menikmati. Sama, Anda diberi rezeki oleh Tuhan. Nih, samcan hao cesencing pingha. Lalu Anda cuma ngeliatin doang. Apakah itu adalah kenikmatan? Tidak. Anda harus ambil, nikmati, baru ini menjadi berkat. Nah itu. Jadi orang pun sama. Orang bisa melihat keluarga itu surgaku kalau mau melakukan sesuatu. Kalau mau melakukan hal yang terbaik untuk pasangannya. Saya pernah seminar tentang hidup berkeluarga juga dengan Romo yang bekerja di komisi keluarga. Lalu Romo itu berkata, ibu-ibu ingat, harus selalu tampil menarik di hadapan para suami. Jangan roll di sini gitu ya. Kelambine bolong-bolong, ambune pesing. Suami belenger, jeleh. Gitu ya. Tolong ibu-ibu itu tolong bagaimanapun harus maca, make up, supaya suami itu diberikan yang terbaik. Sudah kalau makin lama, makin tua, gak perlu terlalu lama, sebentar saja, yang penting di make up. Terus setelah Romo itu selesai, saya bagian memberi renungannya. Terus saya berkata, Romo ini gak pernah jadi perempuan.
Karena perempuan itu makin tua makin lama macaknya. Karena baru 2 menit pecah-pecah, tambah lagi 2 menit pecah-pecah lagi gitu ya. Saya pernah ngelihat encim-encim itu pakai lipstik 5 menit bleler. Kayak vampir kata saya itu. Kata saya itu, Mbok Cim, pakai yang waterproof kata saya itu. Habis Romo, habis apanya? Ciennya. Meyo cien. Kemana ciennya? Habis untuk sumbangan pada Romo-Romo CM. Oh ya sudah, enggak apa-apa kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ingat, keluarga menjadi sebuah surga kalau semua mau berpartisipasi. Tidak bisa keluarga itu menjadi surga kalau cuma emaknya doang yang ribut, bapaknya doang yang ribut. Enggak. Karena hidup perkawinan seperti membangun jembatan. Dari sisi A, sisi B, nyambung. Begitu. Dan beratnya apa? Kalau kita mau membuat dua-duanya berusaha supaya punya keluarga yang baik, surga. Yang terjadi seringnya bukan bersatu, malah bercabang. Karena istri dan suami adalah 2 pribadi yang berbeda. Istri dari keluarga seperti apa? Suami dari keluarga seperti apa? Suami punya luka batinnya, istri juga sama. Suami punya cara ekspresi cintanya beda dengan istrinya. Dan bukan hanya itu, pria dan wanita pun sesungguhnya tidak cocok. Sewaktu pacaran, semua terjadi dicocok-cocokkan. Karena saya ingin supaya engkau menjadi belahan jiwaku. Dan setelah 5 tahun, 10 tahun, betul-betul terbelah-belah mereka. Pak, bayangkan, pria dan wanita beda sekali. Pria itu kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh pria? Diem, dia diem, meneng. Maka istrinya sotoy, langsung ngomong, papa punya masalah apa? Ngomong, bojomu ngomong, maturo gitu ya. Lalu suami, apaan sih nih gitu ya, nggak punya masalah gitu, kelihatan punya masalah. Iya, saya tuh bermasalah kalau ngelihat engkau. Kan saya pernah ketemu bapak-bapak di Bandung. Bapak-bapak itu waktu makan-makan tiba-tiba neraktir kita. Dan pas neraktir, saya lihat dompetnya terbuka dan ada foto istrinya. Edan, itu jarang banget. Biasanya yang saya lihat para romo, foto ibunya, di baliknya mantannya. Tidak untuk romo-romo CM, tidak romo CM. Romo CM di baliknya bukan mantannya, Suster Putri Kasih di situ. Untung OSC kagak punya susternya gitu ya. Lalu saya itu ngomong, Pak, saya kagum sama bapak. Bapak ini selalu kemana-mana bawa foto istri. Iya Romo, gila, sayang ya Pak. Bukan Romo. Kenapa? Romo tahu pekerjaan saya itu berat, penuh masalah. Tapi di saat masalah itu berat, saya selalu buka dompet. Lalu saya lihat, masalah berat saja bisa saya hadapi. Masa cuma kayak gini saya menyerah? Nggak, isah gitu ya. Jadi bapak ibu lihat, pria selalu punya masalah akan menarik diri. Wanita beda. Maka tadi saya juga lihat di sini bapak-bapak itu pas nunggu masuk, apa yang terjadi? Diem. Campiro, boh. Besok apa rene? Bojo. Dipaksa, Lo ra iso ngelawan, modar aku yang ngelawan. Lihat. Beda dengan wanita. Wanita itu kalau ketemu temannya, hai, semua dibahas.
Persekutuan Anis dengan siapa sih, Jineh Hashim, langsung dibahas, membahas romonya, membahas semuanya. Maka Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, kalau perempuan punya masalah, dia akan ngomong, dan masalah Anda akan terdengar di Keuskupan Surabaya semuanya. Maka kalau perempuan itu selalu banyak temanya. Saya itu kalau dengan romo-romo banyak diemnya gitu ya. Setelah ngomong, menang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dapat tema lagi, ngomong lagi. Kalau ibu-ibu tuh semua temanya penuh banget. Sehingga istilah saya selalu, di mana 2 atau 3 wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu nggak akan didengerin sama wanita ngomong sendiri gitu ya. Jadi memang perempuan masuk dalam hidup perkawinan, perempuan akan banyak berbicara, dan pria hanya mendengarkan. Saya waktu seminar di luar pulau, ketemu seorang bapak sudah hampir 30 tahun perkawinan. Dia mengikuti seminar. Terus saya tanya, Pak, sudah berapa lama hidup dengan ibu? 30 tahun Romo. Bagaimana Pak hidup dengan ibu? Langsung dia, maksudnya berat Pak. Kenapa Pak? Ibu itu ngomong terus Romo. Azan maghrib aja ada waktunya Romo. Ibu itu kaset nggak pernah berhenti. Untungnya saya tidak pernah punya tip Romo. Istri saya saja khotbah ngejegur terus gitu ya. Lalu bagaimana? Ya sudah, saya dengerin. Lalu ya lebih menderitanya, saya selalu disalah-salahkan. Istri itu Romo adalah pribadi yang tidak pernah bisa salah. Maksudnya Pak, Yai Romo, kalau suami salah, suami harus minta maaf kepada istri, karena suami salah. Tapi kalau suami istri dan istri salah, istri akan ngomong begini, saya salah karena kamu kayak gini ya, karena kamu kayak gini. Jadi kesimpulannya, kalau istri salah, tetap suami yang salah, maka suami yang harus minta maaf. Jadi perhatikan di sini, seringkali apa yang terjadi, bahwa pria dan wanita disatukan sungguh berbeda. Lihat dalam seksualitas pun sama. Bapak Ibu, saya baru baca buku tentang seksualitas, menarik loh. Kenapa saya baca buku? Bukan untuk saya praktekkan, tolong dengerin. Di buku itu tertulis bagus. Para selibat, para suster, ingat, para pastor selalu digoda untuk berhubungan kelamin, selalu tergoda. Tetapi suami istri selalu digoda oleh iblis untuk tidak berhubungan kelamin dengan pasangannya. Maka tidak aneh kalau di meja konsultasi, baru pernikahan 5-10 tahun sudah datang kepada Romo-Romo, saya sudah tidak mau begitu-begitu lagi. Sudah anak ada, cukup, sudah. Lalu suami kemana Bu? Saya suruh jadi Romo saja ya, boleh ya? Silakan masuk CM, jangan OSC, CM saja. Gitu ya. OSC tidak menerima barang bekas, kata saya itu. Dan kenapa sampai seperti itu? Ibu itu mengatakan, saya merasa dipaksa Romo, saya merasa tidak dicintai. Suami saya itu begitu, kalau udah ada nafsunya langsung Romo. Ya, ayo cepat ma, buka baju. Dan di buku itu bagus banget Bapak Ibu, Bapak-bapak, saya ajarin ya. Istri Anda itu beda dengan Anda. Laki-laki itu onnya cepet. Baru buka kutang nyangklek aja udah gitu. Siap menerkam siapapun, tak peduli itu pembantu. Ada gambaran yang menarik, suami itu seperti water fountain. Water fountain itu sekali ceklek langsung mancur. Tapi perempuan itu seperti sumur, harus ditimba pelan-pelan. Apalagi istri Anda, sumurnya dalam banget gitu ya.
Jadi butuh waktu gitu. Maka istri saking nggak maunya selalu menolak. Nggak, udahlah, nggak perlu kayak gitu. Bahkan saking menolaknya apa? Baluri minyak kayu putih. Gitu ya. Dan lihat di sini, hal seperti itu pun menjadi kesulitan di dalam hidup perkawinan. Perbedaan. Dan seperti itu, kalau tidak kita mengerti, maka apa yang terjadi? Akhirnya kita mengambil jarak, males dengan pasangan, tidak mau lagi. Tidak terjadi jembatan kesatuan, malah apa? Bercabang. Maka bercabangnya hati-hati pada saat istri sudah tidak mau lagi dengan suami. Istri cari kegiatan, suami pun cari kegiatan yang membuat mereka tidak berlama-lama bersama-sama. Karena beberapa orang berkata, Romo, saya makin lama ketemu suami, ngobrol dengan suami, ujung-ujungnya bertengkar. Selalu marah-marahan. Seorang ibu bapak itu setelah rekoleksi dengan saya ngomong, tolong Pak, jalan-jalan berdua, ngobrol yang enak, ngobrol tentang apa, perlu ngobrol lagi suami istri itu. Lalu mereka jalan di Pratista, di rumah retret kami. Tiba-tiba ketemu ayam lah mereka. Mi. Lalu si maminya berkata, apa? Mi, lihat ayamnya lucu ya. Lalu si bapaknya berkata apa? Iya, gendut kayak kamu gitu ya. Marahlah mereka lalu akhirnya. Jadi perhatikan, seringkali beberapa orang mau ketemu suaminya tidak ada energi lagi, tidak ada gregetnya lagi. Beberapa orang berkata, Romo, kenapa ya saya kalau bersentuhan dengan suami saya kok nggak nyetrum ya, tapi kalau dengan Romo paroki kok nyetrum ya Romo ya. Jadi hati-hati, ada apa ini? Ada apa? Bisa terjadi luka yang Anda simpan, kekesalan yang Anda simpan, kejengkelan yang ada di dalam batin Anda. Sehingga kalau namanya kejengkelan, jangankan ngobrol, ketemu aja sudah males. Sehingga beberapa istri itu kalau sedang bekerja di rumah, tiba-tiba mendengar mobil atau motor suaminya masuk, langsung berkata, si borokokok datang lagi ini. Jengkel lagi, mulai marah lagi, merasa tidak nyaman. Karena apa? Menyimpan luka. Kalau menyimpan luka, maka akhirnya bercabang. Daripada di rumah ribut terus, ya sudah, pelayanan saja. Hati-hati. Pelayanan tidak serta-merta baik. Bisa terjadi ini adalah sebuah pelarian. Daripada ketemu suami yang kayak gini, lebih baik ketemu suami orang. Suami pun gak mau kalah. Akhirnya apa? Cari hobi, cari reuni. Maka saya suka aneh, reuni kok sebulan sekali? Itu kan aneh toh ya. Dan reuni, masa reuni duaan? Itu bukan reuni, itu cinta lama belum kelar-kelar. Jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa dua pribadi yang disatukan Tuhan ini dulunya cocok, dulunya matching, tetapi di dalam perkawinan menemukan sebuah hal-hal yang tidak menjadi kelekatan. Nah, mari kita perhatikan seperti apa hidup perkawinan. Kok jadinya seperti itu? Saya tertarik untuk mengatakan di dalam hidup perkawinan, high expectation but low preparation. Kita lemah. Bapak Ibu, ingat, saya itu sebagai pribadi lemah. Ya, lemah. Tapi tidak hanya lemah, kita pun ada godaan. Kalau kita cuma lemah doang, tidak ada godaan, biasa-biasa saja. Tapi karena kita itu lemah dan ada godaan, maka bisa jatuh. Ingat, Adam dan Hawa. Hawa jatuh karena ada siapa? Iblis. Tidak ada iblis, Hawa tidak akan jatuh. Maka kita ada godaan.
Maka prinsipnya apa? Di dalam godaan kita lupa. Berhadapan dengan godaan, you kill the snake, don't talk with the snake. Matikan iblis. Jangan ngobrol dengan iblis. Anda ngobrol dengan iblis, jatuh. Hawa ngobrol dengan iblis dan jatuh. Maka Bapak Ibu ingat, dengan godaan hanya satu: hindari. Saya pun suka kadang-kadang sebagai imam, toh para ibu ini datang ke pasturan tidak sadar bahwa imam ini masih pria sejati, cuma belum terbukti. Datanglah ke pasturan, roknya pendek naik ke sini, ininya turun ke bawah. Ya Tuhanku Yesus. Saya pernah konsultasi dengan ibu-ibu seperti itu, bagaimana, kata saya tuh. Saya akhirnya melihat ke atas gitu ya. Bu, begini bu, kata saya tuh. Romol, tatap wajah saya. Iya, tatap, kata saya itu. Saya jadi gagal fokus, kata saya. Jadi saya harus berani mengatakan tidak. Saya dalam konsultasi tidak pernah mau. Beberapa ibu-ibu, Romo tolong saya sedih, bisa dipeluk Romo? Enggak bu. Kenapa Romo? Saya ketagihan. Kan memeluk dalam Yesus, gua beda, kata saya itu. Saya harus tahu jarak gitu. Tidak bisa. Pernah saya di rumah retret, saya sedang beres-beres, tiba-tiba seorang anak loncat ke punggung saya. Romo gendong ya. Kenapa? Kata saya, kelas 5 SD. Kenapa? Perempuan. Kenapa? Aku udah gak punya papa, Romo. Ingin ngerasain digendong papa. Oh ya, oke. Asal jangan mama kamu. Kenapa Romo? Hatiku berdebar-debar kalau mamaku. Jadi lihat, belajar untuk berani apa? Ngekat. Tidak bisa kita tawar-menawar dengan yang namanya setan. Kalah kita. Saya coba tanya di sini. Bapak Ibu. Apalagi ini pasangan suami istri dari kelompoknya tulang rusuk. Sudah berapa tahun menjadi tulang belulang? Menjadi suami istri. 45 tahun. Bapak punya tetangga? Jauh. Oh, rumahnya di hutan, ya? Zaman sekarang tetangga itu tidak saling menyapa. Oh, tapi Bapak pernah ngelihat tetangga, toh? Susah kalau ngobrol dengan tokoh umat. Kita ngobrol dengan yang biasa saja. Bapak bukan tokoh umat, toh? Bukan pastor paroki juga, toh? Bukan. Bapak sudah berapa tahun? Ini istri Bapak? Iya. Oh, berapa tahun menikah? 20 tahun. 20 tahun. Penderitaannya berapa tahun? Bapak punya tetangga kan? Nggak seperti itu, rumahnya di hutan. Bapak punya tetangga. Ada istri tetangga? Ada pasti. Bapak pernah melirik istri tetangga nggak? Jujur saja, tenang, jangan takut. Di pasturan masih ada kamar. Bapak bisa diselamatkan ke pasturan kami. Pernah ngelihat istri tetangga? Oke, bagus, terima kasih Pak. Bagus, jujur, tes dulu. Iya. Pertanyaan saya Pak, kalau ngelihat istri tetangga, kok makin lama dilirik makin cantik? Ini godaan apa tantangan? Tantangan. Dan tantangan harus dicoba ini. Hati-hati Bu, dirantai Bu ya. Tapi kalau melihat istri tiap hari makin lama makin jelek, apakah ini godaan apa tantangan? Tantangan juga, bukan kenyataan. Yap, lihat. Di dalam kehidupan seperti apapun akan selalu ada godaan. Kamu tertarik atau tidak? Kamu mau jatuh atau tidak? Dan ini tidak pernah bisa kita bernegosiasi. Tidak.
Pada saat Anda, ya bolehlah, ndak apa-apalah, sedikitlah, hati-hati. Di saat itu Anda akan diterkam oleh iblis. Siapa di sini bapak-bapak yang belum pernah digoda oleh iblis? Jangan lupa Pak, sesama iblis tidak akan digoda. Kan ada tulisan, toh sesama biskota jangan saling menyalip gitu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya godaan, no, selalu. Dan perhatikan di sini, kita seringkali di dalam perkawinan terlalu banyak harapan. Wah, nanti hidup dengan dia enak, pasti saya nggak akan capek. Wah, pasti dengan anaknya ini sih hidupnya mewah. Saya dulu kan suami saya, calon saya memperlakukan saya seperti princess. Padahal apa yang terjadi, kenyataannya saya diperlakukan seperti pembantu, disuruh-suruh, gak dibela, gak didengerin. Maka kalau kita tidak mempersiapkan, sampai kapanpun hidup perkawinan kita hanya menjadi sebuah tragedi, hanya menjadi sebuah neraka dalam hidup kita. Akhirnya kalau perkawinan menjadi neraka, kita selalu berpikir, ya sudahlah, gini aja, gak apa-apa. Yang lain juga kayak gitu, ngapain harus repot, ngapain harus dipikirin, ngapain harus dipermasalahkan. Maka kalau saya tanya kepada bapak-bapak, Pak, bagaimana keluarga bapak? Ya biasa aja Romo, baik-baik, seperti itu. Lalu saya tanya ibunya, Bu, bagaimana keluarganya? Langsung litani penderitaan. Bapak ibu yang terkasih, bisa jadi lihat, bagi suami saya tidak masalah, bagi saya masalah. Bagi istri tidak masalah, bagi suami masalah. Gitu ya. Bagi istri, mungkin istrinya kreatif, dia ada duit, dia mau beli apa? Televisi baru. Gue beli, nggak perlu ngomong sama suami, oh ada duitnya kok. Beli, sepertinya pinter, tetapi pada saat tidak berbicara dengan suami, suami merasa kamu sudah tidak menghargai saya lagi. Bahkan saya pernah, ini sebuah tragedi yang terjadi. Waktu Anda ingat zaman orang-orang senang naik sepeda, saya pencinta sepeda, saya naik sepeda. Si bapak ini beli sepeda yang harganya wow banget, mahal, di atas 70 juta. Dan dia tidak berani bicara dengan istrinya, karena kalau bicara dengan istrinya pasti dia akan dihabisi. Lalu dia bawa sepeda itu, dan si istrinya ngomong, wih sepeda baru, murah. Berapa lu murah? Murah. Iya berapa? Istri kan pokoknya kalau belum jelas dicecer terus Anda gitu ya. Pokoknya harus jelas, tanda terimanya juga harus ada gitu ya. Lalu suami berkata, 10 juta, cuma 10 juta. Wow, 10 juta mahal itu. Dia lupa bahwa tas Hermes dia ratusan juta. Mahal itu, masa beli sepeda 10 juta, beli itu yang 1 juta gitu ya. 1 juta itu sepedanya ontel tadi gitu ya. Lalu akhirnya si suami aman. Suatu hari, sebulan kemudian, si suami pas kerja, istrinya kedatangan teman-temannya. Lalu si istri ini, si teman-temannya itu pada ngeliat sepeda, wih sepedanya bagus banget, punya suami gua, ih bagus banget, murah, cuma 10 juta. Masa 10 juta? Iya 10 juta. Gue bayarin 15 juta. Hah? Lu mau 15 juta? Hah? Yaudah, ambil. Sekarang ambil. Lu ambil. Ini terjadi, ini teman saya, Bu. Lalu dia 15 juta. Yes, lu ambil sekarang juga. Bener? Hah, ambil. Dia panggil supirnya, lu ambil. Dan kontan dia beri 15 juta. Suaminya datang. Tiba-tiba dia, sepeda gua mana? Tenang pi, kita dapat cuan. Tenang, lumayan.
Lu 2 juta, 2 juta, 1 juta untuk CM, sumbangan. Lalu si suami, lu jual berapa? 15 juta. Kan lu ngomong 10 juta, 5 juta dapat untung. Apa nggak hebat nih? Setelah itu dia datang kepada saya dan berkata, Romo, tolong doakan saya gitu. Pak, apa yang mau saya katakan? Jadi lihat, perkawinan menjadi sebuah tragedi kalau apa? Kalau semuanya tidak mau berbicara. Bapak Ibu, setiap keluarga punya masalah, setiap keluarga punya kesulitan. Mungkin yang paling sulit Anda hadapi adalah pasangan Anda. Anda hebat sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, punya perusahaan, yes, bisa dipimpin. Tapi pada saat harus berbicara dengan pasangan, tidak bisa apa-apa. Saya teringat seorang bapak pencinta motor besar. Tatonya itu naga bro, naga. Tapi kalau udah diteriakin sama istrinya, langsung jadi cacing gitu. Istrinya, mau kemana lo? Pergi terus, sudah diam di rumah. Saya bakar itu Harley-nya. Iya, di rumah mah, di rumah gitu ya. Saya pernah makan sate dengan bapak-bapak. Istrinya langsung, Romo, makan Romo, terus Romo, enak kan, empuk terus. Suaminya itu baru 5 tusuk, udah diinjekin sama istrinya. Sudah kamu, gitu ya. Lalu si bapaknya itu hanya jilatin bitingnya terus. Lalu saya tanya, Bu, kenapa kalau bapak nggak boleh makan banyak-banyak? Romo, nanti kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang susah. Terus saya, lah kalau saya, ya terserah Romo. Oh alah, kata saya pikir umat tuh baik, saudara-saudara gitu ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Lalu bagaimana kita menghadapi masalah? Bagaimana, apakah kita melihat masalah itu besar sehingga kita mengatakan tidak mungkin? Romo, sudah tidak bisalah saya dekat lagi dengan suami. Saya sudah tidak bisa mengampuni suami saya. Dia sudah mengkhianati saya. Saya sudah tidak bisa punya rasa ampun lagi, maaf lagi untuk dia. Saya sudah keras, saya sudah tutup. Ada. Sehingga apa? Perkawinan tidak menjadi anugerah. Perkawinan hanya berjalan, yang penting kita tidak cerai. Ini menyedihkan, menyedihkan. Saya sedih kalau perkawinan itu suami istri, yang penting kita nggak cerai. Udahlah, mau ngapain lagi?